Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Istana yang seperti ini. Tuan Wira, jangan bertindak gegabah. Aku hanyalah orang yang datang untuk menyampaikan pesan. Saat merasakan ketajaman pedang Treksa dan tatapan membunuh para prajurit tua dari pasukan Sirah Hitam, Lasmana langsung ketakutan. Wajahnya juga menjadi pucat dan dia mulai berkeringat dingin. Tidak peduli apakah Wira benar-benar berjasa dalam mengalahkan bangsa Agrel atau tidak, dia sudah berhasil memusnahkan desa Tiga Harimau di Kabupaten Uswal dan Wolfi di Kabupaten Hiloka, serta menjatuhkan keluarga Silali dan keluarga Suteja yang merupakan dua keluarga kaya Kabupaten Uswal. Dia adalah tipe orang yang tidak ragu untuk mengambil tindakan ekstrim. Awalnya, Lasmana masih bersikap sopan. Namun, setelah membicarakan tentang Dirja, dia malah jadi lupa diri. Kalau begitu, sampaikan pesanku pada orang itu. Aku orang yang gak akan cari masalah duluan. Tapi, kalau ada yang cari masalah denganku, aku akan menghadapinya tanpa peduli apa statusnya. Sebelum mengusikku, suruhlah dia pikirkan dengan baik apa dia sanggup menanggung konsekuensinya atau enggak, ujar Wira dengan acuh tak acuh. Tuan Wira sangat pemberani. Aku akan menyampaikan kata-kata Tuan dan menunggu untuk menyaksikan kehebatanmu, kata Lasmana sambil menggertakkan gigi. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Wira meliriknya dengan tatapan dingin, lalu berseru, berhenti. Lasmana bertanya dengan kesal, apa Tuan Wira mau melarangku pergi? Wira melirik makanan-makanan di meja, lalu berkata dengan acuh tak acuh, bawa pergi makanan busukmu itu. Makanan busuk. Setelah mengerti maksud Wira, Lasmana pun meringis dan mengemasi makanan-makanan itu sebelum pergi dengan kesal. Di dalam ruangan, Danu dan David menatap Wira. Suasananya terasa agak suram. Fabrian dan Pramana juga berjalan masuk dengan ekspresi marah. Kemudian, Fabrian memaki, sialan. Beraninya seorang prefektur pecundang menindas Paman Wira. Pramana juga menambahkan dengan marah, aku pernah dengar soal Dirja yang sering korupsi dan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Tapi, aku nggak ngangka ternyata tingkat keserakahannya sudah separah ini. Pejabat-pejabat Nuala benar-benar buruk. Sekarang, aku baru mengerti kenapa dulu guru memilih untuk mengundurkan diri. Bekerja bersama pejabat-pejabat seperti ini sungguh memalukan. David berkata, Tuan Fabrian, Tuan Pramana, mereka pasti akan cari masalah dengan Tuan Wira karena Tuan Wira sudah menolak permintaan mereka. Sebaiknya, kita pikirkan dulu cara menghadapi mereka. Para pejabat bisa menggunakan banyak alasan untuk mencelakai Wira yang tidak memiliki jabatan resmi. Bagaimanapun juga, rakyat jelata pada dasarnya tidak bisa melawan pejabat. Sebab, membunuh pejabat setara dengan memberontak. Namun, mereka juga akan ditindas apabila tidak membunuh para pejabat itu. Saat ini, mereka benar-benar berada dalam situasi yang serba salah. Fabrian berkata, ayo suruh Paman Putro datang. Dengan begitu, dia bisa kasih pelajaran sama prefektur Lokana itu. Guru memang bisa menekan Dirja kalau datang kemari. Tapi, perjalanan kita kali ini mencapai 500 km. Gak mungkin guru mengikuti kita melakukan perjalanan yang jauh ini. Tubuhnya pasti nggak kuat, jawab Pramana dengan kening berkerut. Apa yang dikatakan Pramana benar. Pamanmu sudah berumur, kita nggak bisa membiarkannya melakukan perjalanan ini. Wira menepuk-nepuk bahu Fabrian, lalu berjalan mondar-mandir sambil berkata, kita masih belum bisa memastikan apa yang dibilang Lasmana itu benar atau enggak. Tapi, kita tetap harus mempersiapkan diri. Fabrian bertanya, Paman Wira, apa rencanamu? Wira memicingkan matanya dan berkata, tergantung seberapa jauh mereka hendak bertindak. Pramana tanpa sadar bergidik setelah melihat tatapan Wira yang mengerikan. Keesokan sorenya, di ruang kerja Dirja di Balai Prefektur Lokana. Dirja sedang duduk di kursi utama, sedangkan Satria berdiri di sisinya. Lasmana berlutut di lantai dan menceritakan dengan mendetail mengenai seluruh pertemuannya dengan Wira kemarin. Brak! Dirja menggebrak meja dan berkata dengan marah, dasar bajingan nggak tahu diri. Aku sudah memberinya jalan keluar demi menghormati Putro, tapi dia malah nggak menghargainya dan berani mengancamku. Apa dia kira orang-orang di belakangnya itu berguna? Putro sudah mengundurkan diri begitu lama dan Amangkurat Wutari juga nggak disukai raja. Nggak ada satupun dari mereka yang bisa membelanya. Apa dia nggak tahu aku bisa menghabisinya dengan gampang? Dirja sudah mengetahui garis besar latar belakang Wira dan tahu bahwa Wira memiliki andil dalam mengalahkan bangsa Agrel. Namun, dia tidak peduli. Berhubung tidak diberi penghargaan dari istana, itu berarti raja tidak mengakuinya. Jika begitu, berjasa atau tidak sama sekali tidak penting. Awalnya,
Dirja tidak ingin langsung menyerang Wira karena mendengar bahwa faksi Kemal lumayan menyukai Wira. Namun, dia tidak peduli lagi. Penurunan pangkatnya kali ini adalah usul Kemal. Jadi, dia akan menjatuhkan Wira, lalu meraup sejumlah kekayaan Wira dan menggunakannya untuk mendukung Ardi. Pada saat itu, dia pasti bisa naik pangkat dengan lebih mudah. Ternyata anak itu memang sangat keras kepala. Satria mendengus, "Pak, bagaimana kalau kita langsung menjebaknya? Kita suruh saja prajurit untuk menyelipkan baju zirah dan panah busur ke kereta kudanya, lalu menuduhnya dengan alasan memberontak. Dengan begitu, kita sudah bisa mengendalikan hidup dan matinya. Satria sudah pernah menghancurkan banyak orang dengan cara seperti ini. Bagaimanapun juga, menurut peraturan istana, menyembunyikan baju zirah dan sebagainya setara dengan memberontak. Itu adalah kejahatan besar yang akan dijatuhi hukum mati. Laksanakanlah. Aku mau tahu seberapa hebatnya dia." Perintah Dirja sambil menggertakkan gigi. Ekspresinya terlihat sangat dingin. Ini adalah salah Wira sendiri karena tidak menghargai kesempatan yang diberikannya dan memaksanya untuk melakukan tindakan kejam. Begitu menggunakan cara yang diusulkan Satria tadi, masalahnya tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan mengeluarkan uang sebesar 100 juta. Wira pasti akan rugi besar. Setelah mengiyakan perintah Dirja, Satria pun hendak pergi. "Pak Satria, tunggu." Lasmana buru-buru berkata, "Setelah Wira menolak usul Pak Dirja, aku sudah menyuruh orang untuk mengawasinya. Tapi, mereka masih tinggal di penginapan itu. Selain itu, Wira juga mengutus belasan orang untuk pergi ke segala penjuru. Entah apa yang sedang direncanakannya." Dirja mencibir, apalagi yang bisa dilakukannya. Dia belum pergi jelas karena berniat untuk melanjutkan perjalanannya. Orang yang dia utus pergi pasti sedang mencari orang yang bisa membujukku untuk mengurangi kerugiannya. Dia seharusnya berniat untuk ingin melewati rintangan ini dengan mudah. Lasmana berkata dengan kening berkerut, "Pak, aku rasa anak itu nggak terlihat seperti mau berdamai. Kalau nggak mau berdamai, apa yang bisa dilakukannya? Apa mungkin dia punya kemampuan untuk melawan Pak Dirja? Dia cuma pelajar yang dilarang ikut ujian kerajaan dan bekerja di istana. Kedua orang yang ada di baliknya juga dibenci Yang Mulia. Lagian, orang yang paling berkuasa di kota pusat pemerintahan Lokana itu Pak Dirja. Jadi, nggak ada gunanya juga dia mengundang siapapun kemari." Cibir Satria. "Benar juga." Lasmana akhirnya merasa lega. Di kota pusat pemerintahan, orang yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah prefektur. Saat ini, pemerintahan sangat korup. Prefektur tentu saja bisa menghadapi seorang pedagang dengan mudah. Wira mau kabur setelah menyinggung Pak Dirja. "Jangan mimpi," gumam Lasmana dalam hati. Setelah tinggal di Kabupaten Pirola selama 5 hari, Wira akhirnya membawa kelompoknya melanjutkan perjalanan ke selatan. Begitu keluar dari Kabupaten Pirola, ada 10 kereta kuda tambahan yang mengikuti kelompok ini. 2 hari kemudian, mereka tiba di wilayah yang berjarak 5 km dari kota pusat pemerintahan Lokana. Namun, kereta kuda mereka tidak masuk ke kota, melainkan melewati sebuah jalan kecil untuk melewati kota pusat pemerintahan. Setiap kereta kuda yang memasuki kota pusat pemerintahan harus membayar pajak 2% tidak peduli apakah untuk berdagang atau bukan. Namun, pajak ini juga bisa dihindari. Asalkan ada sarjana kabupaten, sarjana provinsi, atau sarjana kerajaan yang melakukan perjalanan bersama, mereka tidak perlu membayar pajak untuk masuk kota. Jadi, ada banyak pelajar bereputasi yang akan menggunakan cara ini untuk membantu orang membawa masuk barang dagangan mereka. Namun, Wira tidak ingin mengambil risiko dalam keadaan seperti ini. Tiba-tiba, Danu yang memegang teropong berkata dengan ekspresi serius, "Kak Wira, di depan ada sekelompok besar orang berkuda yang mendirikan barikade. Sepertinya mereka mau menghentikan kita." Bersambung.